Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian Asmaul Husna siang ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-13 dan mungkin juga yang ke-14. Karena 13 dan 14 ini berpasangan. Apabila waktu memungkinkan, insyaallah keduanya akan kita kaji bersama dalam kesempatan ini. Al-Zahir, itulah nama Allah yang ke-13. Dan yang ke-14 adalah Al-Batin. Al-Zahir, Al-Batin. Al-Zahir artinya Allah Maha Tinggi. Al-Batin artinya Allah Maha Dekat. Jadi Allah Maha Tinggi dan Al-Batin Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Dekat. Tentu baik Al-Zahir ataupun Al-Batin memiliki beberapa arti. Al-Zahir artinya ada 3, Al-Batin artinya ada 3. Tapi ketika Al-Zahir dan Al-Batin digabungkan, maka artinya adalah Maha Tinggi dan Maha Dekat. Baiklah, kita mulai dari nama Al-Zahir. Al-Zahir memiliki 3 arti. Ya, kita belum masuk ke buku, pengantar saja. Al-Zahir memiliki 3 arti. Yang pertama, kata Nabi sallam, wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai'. Ya Allah, engkaulah yang Maha Tinggi, maka tidak ada yang lebih tinggi darimu. Maka pengertian Al-Zahir yang pertama adalah Allah Maha Tinggi. Pengertian Al-Zahir yang kedua adalah Maha Jelas. Saya kira ini bahasa Indonesia juga, lahir dan batin gitu ya. Lahir artinya jelas, batin artinya yang tidak jelas. Maka pengertian Al-Zahir yang kedua adalah Allah Maha Jelas. Allah Maha Jelas likathratil barahin ad-dallati alaih. Karena begitu banyak sekali fakta-fakta yang membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, fakta-fakta yang berkaitan dengan apapun yang berhubungan dengan Allah itu sangat banyak. Misalnya, fakta adanya Allah. Oh, itu banyak sekali. Baik. Begitupun fakta dengan yang berhubungan dengan setiap sifat-sifat Allah itu pun sangat banyak. Misalnya, Allah Maha Penyayang.
Itu faktanya sangat banyak sekali. Baik, Allah Maha Kuat. Fakta kekuatan Allah itu banyak sekali. Allah Maha Menolong. Fakta pertolongan Allah itu banyak sekali. Jadi segala hal yang berhubungan dengan Allah, dengan zat Allah atau dengan sifat Allah, semuanya jelas karena semua yang berhubungan dengan Allah memiliki fakta yang sangat banyak. Adanya Allah memiliki fakta yang gak terhitung. Kasih sayangnya Allah memiliki fakta yang gak terhitung. Kekuatan Allah, rezeki Allah. Ulama kita mengatakan fakullu dzarratin tantiqu anhu. Segala partikel yang ada di depan kita semuanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Angin bertiup menunjukkan betapa kuasanya Allah. Baik. Jemaah sekalian, sebagian orang berpikir jelas itu kasat mata. Sehingga kalau tidak jelas, kalau tidak kasat mata berarti tidak jelas. Ini pola pikir yang keliru. Jelas sering sekali bukan karena kasat mata. Baik. Ada seorang Badui berkata, dengan alam pikir seorang Badui tapi sangat cerdas. Beliau mengatakan al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau saya melihat kotoran onta, saya yakin ada onta walau saya tidak melihat ontanya. Kalau saya melihat kotoran kambing, saya yakin ada kambing walau saya nggak melihat kambingnya. Kalau saya melihat kotoran ayam, saya yakin ada ayam walaupun saya tidak melihat ayamnya. Lantas bagaimana saya ragu dengan Allah padahal ini lautan menunjukkan Allah. Ini langit membuktikan Allah. Gunung-gunung yang luar biasa adalah kekuasaan Allah. Jadi maka jemaah sekalian, orang-orang yang tidak percaya Allah hanya karena tidak kasat mata, sesungguhnya orang-orang yang berpenyakit. Itu bukan kecerdasan, tapi itu penyakit berpikir. Mereka ingin jelas itu harus kasat mata, padahal tidak demikian. Ya, tidak selamanya jelas itu kasat mata. Maka sekali lagi, alam pikir Badawi tadi betul-betul memberikan kita inspirasi yang sangat luar biasa. Kalau saya melihat kotoran onta, saya yakin ada ontanya walaupun saya tidak melihat. Kalau saya melihat kotoran kambing, saya yakin ada kambing walaupun saya tidak melihat kambingnya. Lantas bagaimana kita ragu tentang Allah padahal lautan yang terhampar ini adalah kekuasaannya. Langit menjulang tinggi adalah kekuatannya. Bumi terhampar, gunung-gunung terpancang, semua ini adalah kemampuan Allah Azza wa Jalla. Jadi di depan kita ada kemampuan Allah, ada kekuasaan Allah. Apakah kita ragu tentang Allah Azza wa Jalla? Nah, contoh. Nabi Ibrahim dibuang ke dalam api. Ketika itu Nabi Ibrahim minta tolong kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim mengatakan, "Ya Allah, tolonglah aku." Akhirnya ditolong oleh Allah. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah itu ada? Kita memang tidak melihat kasat mata, tapi fakta adanya Allah itu sangat jelas sekali. Oleh sebab itulah, pengertian az-zahir yang kedua, Allah Maha Jelas. Allah Maha Jelas. Allah Maha Jelas, bahkan tidak ada yang lebih jelas dari jelasnya Allah. Sekali lagi, Maha Jelasnya Allah ini tidak hanya berhubungan dengan adanya Allah, tapi Maha Jelasnya Allah berhubungan dengan semua sifat-sifat Allah. Ketika saya mengatakan Allah Maha Penyayang, kasih sayang Allah itu jelas, sehingga saya nggak ragu dengan kasih sayang itu. Di antara nama Allah adalah bahwa Allah Maha Mengabulkan.
itu pun jelas dan saya nggak ragu lagi bahwa Allah Maha mengabulkan. Sebagian ulama kita berkata, "Kaifa yutasawwar an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kulla syai'." Artinya, bagaimana mungkin jelasnya Allah tertutupi dengan sesuatu, padahal sesuatu itu Allah yang menciptakan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala terhijab dan tertutupi dengan sesuatu, padahal sesuatu ini Allah yang menciptakan. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tertutupi dengan sesuatu, padahal Allah telah ada sebelum sesuatu itu ada. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tertutupi, padahal tidak ada yang lebih dekat dengan Anda kecuali Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin Allah tertutupi sementara adanya kita karena ada Allah. Jadi intinya ulama kita mengatakan tidak ada yang bisa menutupi jelasnya Allah. Apakah alam-alam ini yang menutupi jelasnya Allah? Bukankah sebelum alam Allah sudah ada lebih dahulu? Bagaimana mungkin alam menutupi Allah padahal Allah yang menciptakannya? Baik, lalu bagaimana mungkin Allah tertutupi, tidak jelas, sementara tidak ada yang lebih dekat dengan kita melebihi dekatnya Allah Azza wa Jalla. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kamilah yang lebih dekat kepada kalian dibandingkan urat leher kalian. Jadi Allah yang demikian dekatnya, apakah itu enggak jelas? Nah, maka jamaah sekalian, nama Allah Az-Zahir adalah nama yang sangat luar biasa. Allah Maha jelas karena segala yang nampak adalah jelas, bukti jelasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengertian Az-Zahir yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha jelas. Dulu ada seorang ahli filsafat namanya Imam Ar-Razi. Akhirnya dia menjadi imam. Padahal awalnya beliau ahli filsafat. Peralihan dan hijrah beliau dari filsafat hingga akhirnya menjadi ulama itu ajaib. Dalam satu perjalanan beliau dikawal oleh banyak sekali murid-murid. Murid-murid yang tentu belajar filsafat dari beliau. Dalam perjalanan itu mereka singgah di sebuah tempat. Datang seorang nenek tua. Beliau bertanya, siapa laki-laki yang kalian kawal ini? Sepertinya bukan penguasa. Kalau dia penguasa, ya saya sebagai rakyat tentu mengenal dia. Jadi siapa orang yang kalian kawal ini? Salah seorang murid mengatakan, jadi nenek tidak tahu siapa maha guru yang kami kawal. Si nenek mengatakan tidak, saya benar-benar tidak tahu. Lalu sang murid mengatakan, wahai nenek, maha guru yang kami kawal ini seseorang yang mengenal Allah dengan 100 teori. Dia mengenal Allah dengan 100 teori. Si nenek tua ini berkata, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Saya nggak pernah ragu dengan Allah, maka saya nggak butuh teori untuk mengenal Allah. Saya nggak butuh teori untuk mengenal Allah, nggak butuh teori untuk mengakui Allah. Nenek tua ini mengatakan, orang yang mencari-cari teori untuk sampai kepada Allah, untuk mengenal Allah, adalah orang-orang yang pada dasarnya ragu dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau saya sih, saya nenek-nenek, tapi saya nggak pernah ragu tentang Allah, maka saya nggak butuh teori-teori itu. Nah, ucapan nenek tua ini terdengar oleh Imam Ar-Razi. Akhirnya setelah nenek tua pergi, beliau mengatakan, sadaqatil ajuz. Nenek tadi benar, kita nggak perlu teori-teori ini untuk mencari Allah. Kita nggak perlu teori-teori itu untuk memahami Allah.
Allah begitu jelas untuk dikenali dan untuk difahami. Jadi nggak perlu lagi teori-teori yang justru menjauhkan yang dekat. Teori-teori yang sesungguhnya menyulitkan yang mudah. Maka saat itulah Imam Ar-Razi menanggalkan falsafah. Tapi walaupun beliau menanggalkan falsafah, karena beliau telah berpuluh-puluh tahun sebagai ahli falsafah, penyakit falsafah itu tidak sepenuhnya hilang. Baik jamaah sekalian, karena dalam berfalsafat kita harus merelatifkan semuanya, ya kan? Nah, oke, selain Allah bolehlah Anda relatifkan, tapi kalau Allah direlatifkan itu kan penyakit. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, itulah nama Allah Az-Zahir, pengertian yang kedua. Allah Subhanahu wa taala Maha jelas sehingga tidak ada yang lebih jelas melebihi jelasnya Allah. Setiap apa yang di depan mata adalah bukti adanya Allah. Anda lihat pohon, bukti adanya Allah. Angin bertiup, bukti adanya Allah. Rezeki tiada henti siang dan malam, keselamatan dijaga oleh Allah. Itu semuanya bukti adanya Allah. Maka Allah menamai dirinya dengan Az-Zahir karena Allah begitu jelas sehingga tidak sebesar debu pun ada keraguan tentang Allah. Pengertian Az-Zahir yang ketiga adalah Al-Ghalib, Maha mengalahkan. Maha mengalahkan. Dalam surat As-Saff ayat 14 ada kata zahir yang artinya mengalahkan. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Maka kami menolong orang-orang yang beriman atas musuh mereka. Kita belum masuk buku. Tidak usah dilihat. Ini baru pengantar saja. Kami menolong orang-orang yang beriman, maka mereka menjadi menang. Jadi dengan demikian, nama Allah Az-Zahir memiliki 3 arti. Pertama, Az-Zahir artinya adalah maha tinggi. Yang kedua, Az-Zahir artinya maha jelas. Dan yang ketiga, Az-Zahir artinya adalah maha mengalahkan. Baik, yang pertama Allah maha tinggi. Iya, segala-galanya tinggi. Zat Allah maha tinggi, segala sifat Allah maha tinggi. Sifat Allah maha tinggi maksudnya kasih sayang Allah tinggi di atas segala kasih sayang. Kekayaan Allah tinggi di atas segala kekayaan. Kekuatan Allah tinggi di atas segala kekuatan. Tidak ada yang rendah pada sifat Allah. Semua sifat Allah tinggi dan zat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Yang kedua tadi Allah Subhanahu wa taala Az-Zahir maha jelas. Maka jelas adanya Allah karena tidak ada keraguan tentang adanya Allah. Jelas pula kasih sayang Allah, jelas pula kekuatan Allah, jelas pula kekuasaan Allah. Baik, jemaah sekalian, sampai di sini tentu kita bersyukur bahwa Allah yang kita yakini itu zahir, adalah Allah yang jelas. Sehingga kita enggak perlu berpendidikan tinggi untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Haruskah saya menempuh pendidikan sampai S3 untuk mengenal Allah? Jawabannya tidak. Ya, orang seawam apapun akan mengenal Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Az-Zahir. Nah, kadang-kadang kita dengar-dengar saja gitu ya, teologi agama lain itu sangat membingungkan. Maka orang-orang yang mengikuti agama lain hanya mengikuti disebabkan karena nenek moyang saja sebetulnya, bukan karena logika. 3 dalam 1, 1 dalam 3 kan kita juga nggak paham. Mereka juga sebetulnya bingung. Jadi mereka bertahan dalam teologi yang membingungkan itu semata-mata karena warisan saja. Nah, sedikit saja mereka berpikir tentang teologi itu mereka akan keluar. Tetapi jemaah sekalian, Allah kita, Tuhan kita Allah, beliau menamai dirinya dengan Az-Zahir karena Allah begitu mudah untuk dikenal. Tidak perlu berpendidikan tinggi untuk mengenal Allah. Baik. Penulis berkata, Al-Quran menyebutkan nama Az-Zahir hanya 1 kali saja, yaitu pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Hadid. Allah berfirman, Huwal awwal wal akhir. Dialah yang maha awal
dialah yang maha akhir. Ya, dialah yang maha awal, dia yang maha akhir. Ini nama al-awwal wal akhir sangat dalam sekali. Alhamdulillah sudah selesai. Waz-zahir wal batin, dia pula yang maha zahir, dia pula yang maha batin. Nah, az-zahir ketika digandengkan dengan al-batin, arti dari az-zahir itu cuma satu, yaitu maha tinggi. Kalau digandengkan, kalau tidak digandengkan az-zahir artinya tiga. Tapi kalau digandengkan dengan al-batin, maka az-zahir artinya maha tinggi. Penulis berkata, az-zahir berarti yang tidak ada sesuatu pun di atas Allah. Tidak ada sesuatu di atas Allah. Di atas zat Allah tidak ada zat, di atas sifat-sifat Allah tidak ada sifat. Baik jamaah sekalian, di atas bumi ini ada langit pertama, di atas langit pertama ada kedua, ada ketiga, ada keempat sampai ketujuh. Di atas yang ketujuh ada hamparan sungai. Di atas hamparan sungai ada aras, di atas aras ada Allah, di atas Allah sudah tidak ada lagi. Karena Allah adalah atas dari segala atas. Makanya jamaah sekalian, ada orang-orang, ada makhluk-makhluk yang disifati atas, tapi bukan atas yang absolut. Ini plafon di atas dibandingkan kepala kita. Tapi dibandingkan atap, plafon ini menjadi di bawah, bukan? Baik. Langit itu di atas dibandingkan bumi. Dibandingkan langit kedua, maka langit pertama berarti di bawah. Baik. Lurah itu di atas dibandingkan RW. Tapi dibandingkan dengan camat, maka lurah itu di bawah. Jadi semua makhluk disifati dengan atas, tapi dengan pengertian yang relatif. Adapun yang memiliki sifat atas dalam pengertian yang absolut hanya Allah Azza wa Jalla. Maka Allah maha atas, artinya Allah maha tinggi. Di atas Allah udah nggak ada atas lagi, karena Allah adalah atas dari segala atas. Makanya Allah adalah Al-Ali atau Az-Zahir, Allah maha tinggi. Maha tinggi karena tidak ada tinggi di atas tingginya Allah Azza wa Jalla. Jadi semua tinggi, di atasnya ada tinggi, di atasnya ada tinggi, dan tinggi dengan segala bentuknya berakhir pada tingginya Allah Azza wa Jalla. Baik. Allah maha tinggi dengan pengertian maha tinggi zat Allah. Maha tinggi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, maha tinggi sifat Allah. Maha tinggi sifat Allah. Kasih sayang Allah tinggi, di atas segala kasih sayang. Al-Qawi, kekuatan Allah maha tinggi, di atas segala kekuatan. Kelembutan Allah maha tinggi, di atas segala kelembutan. Jadi Allah maha tinggi dalam pengertian zat, Allah maha tinggi dalam pengertian sifat. Maha tingginya Allah adalah maha tinggi absolut, sehingga tidak ada tinggi lagi di atas tingginya Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan hadis berikut, wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkaulah yang maha tinggi, maka tidak sesuatu pun di atasmu. Engkaulah yang maha dekat, maka tidak sesuatu pun yang lebih dekat darimu. Jadi ingat, dua hal ini jangan dipisah. Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dan dia pun maha dekat. Makanya az-zahir wal batin. Allah maha tinggi, al-batin Allah maha dekat. Masalahnya begini. Manusia atau makhluk apabila berada di ketinggian, maka dia tidak lagi dekat. Selain Allah, apabila berada pada ketinggian, maka dia tidak lagi dekat. Pesawat itu dekat kalau dia di bawah. Adapun setelah dia ada di ketinggian, maka dia menjadi jauh. Langit itu jauh karena dia berada di ketinggian. Jadi semua yang berada di ketinggian maka dia menjadi jauh, kecuali yang maha tinggi. Kecuali yang maha.
Adapun yang maha tinggi, ketinggiannya di atas ketinggian, namun ketinggian tidak lantas membuat Allah menjadi jauh. Di dalam kemahatinggiannya Allah dekat. Maka Allah sebutkan az-zahir wal batin. Allah maha tinggi, Allah maha dekat. Kenapa? Allah maha tinggi di dalam kemahadekatannya, dan Allah maha dekat di dalam kemahatinggiannya. Bisa difahami? Allah maha tinggi di dalam kemahadekatannya, dan Allah maha dekat di dalam kemahatinggiannya. Allah maha tinggi, tapi nggak lantas Allah menjadi jauh. Allah maha tinggi dan Allah maha dekat. Maka Allah Azza wa Jalla maha tinggi, tapi tidak ada yang lebih dekat dengan Anda lebih dari Allah Azza wa Jalla. Baik, di antara nama Allah yang menunjukkan kemahadekatan adalah Asy-Syahid. Asy-Syahid. Arti dari Asy-Syahid, Allah Subhanahu wa taala maha hadir. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya tidak ada hadir dalam ruangan fisik Anda, tapi Allah bahkan hadir dalam pikiran Anda. Sehingga banyak hal yang kita baru fikirkan kadang-kadang ternyata Allah udah kasih. Kita nggak minta. Kita hanya berpikir gimana kalau begini. Kita hanya berpikir bagaimana, ternyata pikiran Allah hadir dalam pikiran Anda. Dan Allah lihat dalam pikiran Anda, maka Allah berikan keinginan. Padahal Anda belum minta. Anda belum berdoa. Jadi, Asy-Syahid, Allah maha hadir. Bukan hanya hadir dalam ruangan fisik Anda, tapi Allah pun hadir dalam pikiran Anda. Sehingga tidak satu pun yang terbesit dalam pikiran Anda, melainkan itu dalam kehadiran Allah Azza wa Jalla. Jadi maksud saya jamaah sekalian, bahwa Allah maha tinggi, tetapi Allah maha dekat. Bukti maha dekatnya Allah, bahwa Allah hadir dalam segala keadaan-keadaan kita. Di dalam kamar sendirian Allah hadir, di tengah keramaian Allah hadir. Subhanallah, tidak ada hijab yang menghalangi Allah dengan Anda. Maka rahasia, ibu-ibu sekalian, kata rahasia itu hanya antara Anda dengan saya. Antara kita dengan Allah nggak ada kosakata yang bernama rahasia. Nggak ada kosakata yang bernama rahasia antara Anda dengan Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata kalian yang khianat. Allah mengetahui pandangan mata yang, Anda tahu pandangan mata yang khianat? Kadang-kadang kita benci dengan seseorang, tiba-tiba kita diundang dalam satu undangan yang sama. Kita datang, lalu dia datang, ya kita untuk menatap langsung kita nggak berani. Tapi sesekali kita melirik, tapi dengan rasa benci. Sesekali kita melirik, tapi dengan rasa, ini namanya pandangan mata yang khianat. Gerakan terkecil dalam tubuh Anda adalah gerakan mata. Iya kan? Karena gerakan mata itu bahkan kelopaknya pun nggak bergerak, cuman bola matanya aja melirik begini. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pandangan mata khianat kalian. Baik jamaah sekalian, dulu ada seorang orang-orang Mekah berhijrah dengan Nabi ke Madinah, dan namanya Sufyan. Beliau salah satu tim yang ditunjuk Nabi untuk menuliskan wahyu. Ya, ditunjuk Nabi menuliskan wahyu. Suatu hari Nabi meminta beliau untuk menuliskan ayat di bagian awal surat Al-Mu'minun. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tulis. Dia tulis. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dia tulis. Tsumma ja'alna an-nutfata 'alaqah, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata 'idhama, fa kasawna al-'idhama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, fa tabarakallah. Baru sampai di situ Nabi SAW diam, ternyata dia bisa menyambung. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kata Nabi, betul itu sambungannya. Jadi dia hanya menebak, dia hanya menerka saja, tapi ternyata terkaan ini betul. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Akhirnya selesai menulis wahyu, beliau pulang. Dalam perjalanan pulang,
beliau berpikir tadi saya menerka ujung ayat, ternyata benar. Artinya kalau Muhammad dapat wahyu, saya juga berarti sudah dapat wahyu. Akhirnya dia keluar dari Madinah, murtad dari Islam, dan tiada henti-hentinya membuat syair-syair untuk menghina Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya pada tahun ke-8 Mekah ditaklukkan Nabi. Nabi SAW mengatakan, dimanapun ditemukan tangkap dan bunuh. Walaupun dia bergantung di tenda Ka'bah, tetap dibunuh, kata Nabi. Karena subhanallah, Makkatul Mukarramah adalah negeri haram. Tetapi Allah menghalalkan Mekah setengah hari. Allah nggak pernah menghalalkan Mekah untuk siapapun kecuali untuk Nabi kita. Yaitu ketika Nabi datang menaklukkan Mekah, selama setengah hari Mekah ini dihalalkan oleh Allah. Maksudnya kalau ada yang perlu dibunuh, silakan dibunuh. Padahal mestinya nggak boleh membunuh orang di Mekah. Nggak boleh ada perang di Mekah. Kecuali saat Nabi kita menaklukkan kota Mekah, maka pada hari penaklukan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan Mekah untuk Nabi kita selama setengah hari. Maka Nabi mengatakan, dimanapun kalian menjumpai beliau, tangkap dan bunuh. Walaupun beliau bergantung di tenda Ka'bah. Baik. Ternyata jemaah sekalian, begitu kaum muslimin datang ke Mekah, laki-laki ini mendekati sepupunya Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, wahai Utsman, saya menyesal. Sebetulnya kalau laki-laki ini murtad, biasa aja, Nabi tidak akan membunuh gitu. Tapi laki-laki ini selalu membuat syair-syair penghinaan terhadap Islam, penghinaan terhadap Nabi, penghinaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sekarang kan ada media ya, ada TikTok, ada WhatsApp, ada YouTube. Di zaman Nabi, media untuk mengabarkan sesuatu secara meluas adalah syair. Karena setiap syair itu akan dihafal semua orang. Maka kalau di zaman Nabi Anda menghina seseorang dengan kata-kata, itu penghinaan hanya antara Anda dengan yang bersangkutan saja. Tapi kalau Anda menghina seseorang dengan syair, ini syair akan tersebar ke seluruh pelosok. Nah, laki-laki ini setelah murtad, menghina Nabi, menghina Islam, menghina Allah menggunakan syair. Maka syair penghinaan ini tersebar di seluruh pelosok. Maka Nabi SAW mengatakan, tangkap dan bunuh. Tapi qadarullah, laki-laki ini segera menjumpai Utsman. Beliau mengatakan, wahai Utsman, saya menyesal, saya mau masuk Islam lagi. Tolonglah bawa saya ketemu dengan Nabi, saya mau masuk Islam lagi. Akhirnya Utsman radhiyallahu anhu membawa laki-laki ini menjumpai Nabi kita salam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, sepupu saya ini ingin Islam lagi. Dia menyesal, dia ingin bertaubat, sungguh-sungguh lagi menjadi seorang muslim. Ya Rasulullah, maafkanlah saudaraku. Nabi kita nggak menjawab. Kedua kalinya Utsman radhiyallahu anhu menyampaikan syafaat. Ya Rasulullah, tolong dong saudaraku dimaafkan. Dia ingin berubah, dia sungguh-sungguh. Permintaan yang kedua pun diabaikan oleh Rasulullah SAW. Untuk ketiga kalinya Utsman radhiyallahu anhu mengajukan permintaan, ya Rasulullah, tolong saudara saya dimaafkan. Dia akan taubat, dia akan menjadi muslim yang baik-baik. Akhirnya Nabi mengatakan, baiklah, ajarnahu, kita melindunginya dan kita tidak lagi menghalalkan darahnya. Setelah itu laki-laki ini benar-benar masuk Islam dan betul-betul menjadi muslim yang baik. Nah, sebelum saya lanjut, setelah Nabi memaafkan orang tersebut dan dia pun kembali masuk Islam, seseorang bertanya, ya Rasulullah, tadi Utsman mengajukan permohonan 3 kali, baru yang ketigalah Anda terima. Kenapa dari awal tidak diterima? Kata Nabi SAW, saya berharap ketika saya diam kalian mengerti dan membunuhnya. Tapi kalian tidak ada yang mengerti.
Maunya saya waktu saya diam, seorang kalian mengerti dan membunuhnya. Tapi ternyata kalian gak ngerti kenapa saya diam, maka akhirnya saya maafkan. Lalu laki-laki tadi orang Ansar, beliau mengatakannya, Rasulullah, kalau memang harus dibunuh, kenapa nggak diberikan isyarat mata? Ini hubungannya dengan kajian kita. Kalau emang dia harus dibunuh tadi, Anda mengedipkan mata saja kita udah ngerti. Kata Nabi SAW, ma yakunu li nabiyyin an yakuna lahu kha'inatul a'yun. Kata Nabi SAW, tidak boleh ada seorang nabi yang memiliki lirikan mata yang khianat. Ya, kalau kalian punya lirikan mata khianat itu kalian, tapi Nabi tidak boleh memiliki lirikan mata yang mengandung khianat. Sudah? Laki-laki tadi masuk Islam di zaman Uthman, beliau diangkat menjadi gubernur di Mesir, tapi beliau tidak mau jadi pejabat dan dia mengajukan permohonan untuk memimpin jihad. Maka semua negara-negara Afrika itu masuk Islam melalui laki-laki tersebut. Ya, negara-negara Afrika, Maroko dan lain-lain semuanya masuk Islam melalui jihadnya laki-laki tersebut yang tadi mantan murtad. Di zaman Ali radhiyallahu anhu terjadi dualisme kepemimpinan yang sangat luar biasa, sehingga ada yang memilih hak Ali, ada yang memilih hak Muawiyah. Dan dualisme kepemimpinan ini mengakibatkan banyak sekali pertempuran. Laki-laki ini mengimami jamaah subuh dan dia mengatakan, ya Allah, kalau kematian yang terbaik untuk lepas dari fitnah ini, berikan aku kematian. Masalahnya dia seorang panglima di antara dua kepemimpinan, Ali dan Muawiyah. Tentu posisinya posisi yang sangat susah. Maka ketika dia mengimami jamaah, seseorang mendengar dia mengatakan, ya Allah, kalau kematian yang terbaik untuk lepas dari fitnah, berikan aku kematian. Salat rakaat pertama, salat rakaat kedua, jelang salam, satu masjid menunggu salam dan tidak ada salam. Ternyata beliau telah wafat dalam tasyahud. Jadi hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Tadinya dia murtad. Sewaktu murtad, Nabi berpikir agar ada yang membunuhnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala punya keinginan yang indah untuk laki-laki tersebut. Baik, jadi maksudnya jemaah sekalian bahwa Allah maha dekat dengan kita, sampai-sampai setiap lirikan mata khianat kita pun diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan mata yang khianat dan Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam pikiran. Penulis berkata, az-zahir juga berarti yang mengalahkan. Az-zahir juga berarti yang mengalahkan. Jemaah sekalian, Nabi Nuh alaihi salam dihina, dilecehkan, dinista. 950 tahun beliau berdakwah, tetapi yang beliau dapatkan tidak lebih dari penghinaan dari umat. Akhirnya Nabi Nuh alaihi salam berdoa. Anda bayangkan, dengan doa ini satu dunia ditenggelamkan oleh Allah. Apa doa beliau? Ada dalam surat Al-Qamar, ya. Surat Al-Qamar ayat yang ke-10. Al-Qamar ayat yang ke-10. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Fafatahna abwabas sama'i bima'im munhamir. Lalu Nabi Nuh berdoa, ya Allah, anni maghlubun fantasir. Aku sudah kalah, maka bantulah aku. Ya Allah, aku sudah kalah, maka bantulah aku. Inilah doa Nabi Nuh alaihi salam. Anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku sudah kalah, maka berikan aku pertolongan. Fafatahna abwabas sama'i bima'im munhamir. Maka kami membuka pintu-pintu langit dengan air yang sangat deras, maka terjadilah banjir di seluruh dunia. Nah, ini agar Anda tahu jemaah sekalian betapa dahsyatnya doa.
bahwa Allah pernah membenamkan dunia dari timur ke barat melalui doa seorang nabi yang bernama Nuh alaihissalam. Maka sebab itu kekuatan Anda yang paling luar biasa adalah doa itu. Karena di dalam doa Anda mengundang kekuatan Allah, kekuatan yang gak pernah kalah dengan segala kekuatan. Baik, jadi hubungannya dengan kajian kita bahwa Allah Az-Zahir, pengertian yang kedua adalah maha mengalahkan. Az-Zahir juga berarti yang mengalahkan. Jemaah sekalian, dan maha tinggi atas segala sesuatu, zahiru syai'. Baik, alinea berikutnya, maha zahir, maha tinggi tidaklah berlawanan dengan turunnya Allah ke langit pertama pada sepertiga malam terakhir, karena dia turun tanpa menyerupai siapapun. Nah, di sini penulis ingin mengajak kita berpikir, Allah maha tinggi, ya. Ketika Allah turun ke langit yang pertama, bukankah berarti Allah menjadi rendah di bawah langit yang kedua? Itu kan masuk akal ya. Allah bersemayam di atas aras, aras itu di atas langit yang ketujuh. Sementara sepertiga terakhir malam, Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit yang pertama. Ketika Allah turun, kata turun itu melepaskan ketinggian Allah atau tidak? Nah, di sini penulis mengatakan tinggi lepas dengan turun kalau yang turun itu adalah makhluk. Kalau Anda turun, tinggi Anda akan lepas menjadi rendah. Tapi kalau yang turun adalah yang maha tinggi, maka turunnya yang maha tinggi tidak lantas maha tingginya menjadi lepas. Jadi jangan disamakan Allah dengan selain Allah. Pesawat tinggi, kalau dia turun berarti dia tidak tinggi. Nah, itu pesawat itu. Tapi kalau Allah maha tinggi, ketika Allah turun ke langit pertama, apakah tingginya Allah menjadi tidak tinggi? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tingginya Allah berbeda dengan tingginya makhluk. Tingginya makhluk hilang dengan turun, tapi tingginya Allah tidak hilang walaupun Allah turun. Itu yang ingin dijelaskan oleh penulis di sini. Pernah kita sampaikan dalam kajian ini, Allah maha sempurna. Karena Allah maha sempurna, maka ada hal-hal yang rasa-rasanya kontradiktif, tapi bagi Allah itu terjadi. Maksudnya begini, Allah maha tinggi, Allah maha dekat. Itu kan kontradiktif. Yang kita pahami kalau tinggi itu berarti tidak dekat. Tinggi dengan dekat itu dua hal yang berlawanan. Iya, dua hal yang berlawanan bagi selain Allah. Adapun Allah yang maha sempurna, dua hal yang berlawanan tidak berlawanan bagi Allah. Karena Allah maha sempurna. Maka kita katakan Allah maha tinggi, Allah maha dekat. Berlawanan? Enggak berlawanan, karena Allah maha sempurna. Di dalam kesempurnaan Allah itu tidak ada yang berlawanan. Kalau kita tinggi, kita menjadi jauh. Enggak ada orang yang tinggi dan jauh pada waktu yang, enggak ada orang yang tinggi dan dekat pada waktu yang bersamaan. Karena kita sangat terbatas, maka dua hal yang berlawanan tidak ada dalam diri kita pada waktu yang bersamaan. Tetapi karena kesempurnaan Allah Azza wa Jalla, maka maha tinggi, maha dekat, dua hal yang berlawanan pada waktu yang bersamaan. Tapi bagi Allah itu enggak jadi soal, karena Allah maha sempurna. Sama halnya dengan doa safar. Saya kira ibu-ibu kalau safar membacakan doa, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahal. Misalnya Anda pergi ke luar negeri dan di sini Anda tinggalkan anak-anak, lalu Anda berdoa, Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahal. Ya Allah, Engkau sahabatku dalam perjalanan ini dan Engkau pula penggantiku di tengah anak-anak. Itu berlawanan tidak? Lahiriahnya berlawanan. Ya Allah, Engkau sahabatku dalam perjalananku, Engkau penggantiku di tengah anak-anakku. Itu berlawanan, tapi bagi Allah yang maha sempurna tidak berlawanan. Anda tahu kenapa?
Karena tidak ada ruang yang membatasi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ruang yang membatasi Allah. Anda kalau sudah berada di dalam kamar, kamar ini membatasi Anda untuk berada di kamar lain. Tapi Allah Azza wa Jalla, apakah ada timur yang membatasi Allah sehingga Allah tidak ada di barat? Apakah barat membatasi Allah sehingga Allah tidak ada di timur? Cuma sekalian, tidak ada timur, tidak ada barat, tidak ada awal, tidak ada akhir yang membatasi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu masih ingat ketika Allah menamakan dirinya Al-Awwal lalu menamakan dirinya Akhir. Kenapa? Karena tidak ada waktu yang membatasi Allah. Kalau Anda dan saya dibatasi oleh waktu. Kita dibatasi waktu awal, yaitu kita lahir. Kita dibatasi oleh akhir, yaitu ketika wafat. Kita dibatasi oleh awal dan akhir. Kajian ini juga dibatasi waktu. Batas awalnya tadi jam 9:30 kurang lebih, dan akhirnya nanti menjelang zuhur. Jadi segala sesuatu dibatasi oleh waktu. Tapi Allah nggak dibatasi oleh waktu, maka Allah memperkenalkan diri. Akulah al-awwal, karena tidak ada awal yang membatasi awalnya aku. Akulah al-akhir, karena tidak ada akhir yang membatasi akhirnya aku. Nah, lalu kemudian Allah mengatakan Az-Zahir wal Batin, Allah Maha Tinggi lalu Allah Maha Dekat. Apa artinya? Tidak ada ruang yang membatasi Allah. Jadi, kalau Al-Awwal wal Akhir, tidak ada waktu yang membatasi Allah. Tinggi dan Maha Dekat, tidak ada ruang yang membatasi Allah. Sehingga Allah tidak terbatasi oleh waktu, karena Allah Al-Awwal wal Akhir. Dan Allah pun tidak terbatasi oleh ruang, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi dan Maha Dekat. Subhanallah, betapa maha sempurnanya Allah Azza wa Jalla. Allah tidak terbatasi oleh waktu karena dialah al-awwal wal akhir. Dan Allah tidak terbatasi dengan ruang karena dialah yang maha tinggi dan dia pula yang maha dekat. Baik ibu sekalian, kita memasuki subjudul berikutnya, berdoa dengan nama Az-Zahir. Yang pertama adalah doa ibadah. Penulis berkata, Allah Ta'ala dialah yang maha tinggi, yang menampakkan atau menzahirkan hujjahnya, bukti-bukti nyata, perbuatan-perbuatannya, serta ayat-ayat yang dapat dibaca atau dilihat. Maka barang siapa yang merenungi keadaan langit dan bumi, niscaya ia akan mengetahui secara yakin bahwa ia memiliki Rabb yang maha pencipta dan maha mengatur. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Az-Zahir, maha jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita bukti yang tidak terhitung. Baik bukti yang terbaca yaitu Al-Qur'an, ataupun bukti yang nampak. Bukti yang nampak maksudnya adalah perbuatan-perbuatan Allah. Ketika terjadi tsunami, bukankah itu perbuatan Allah? Kalau banjir satu ember itu perbuatan orang kecil seperti kita. Tapi kalau lautan tumpah, siapa yang menumpahkan itu kalau bukan yang maha besar? Maka di sini penulis mengatakan, Allah maha jelas, maka Allah nampakkan bukti-bukti, Allah nampakkan perbuatan-perbuatannya di depan kita. Agar apa? Agar bukti yang nampak, perbuatan yang terlihat, semuanya menjadi bukti bahwa Allah Az-Zahir, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha jelas. Maka beliau mengatakan, perhatikan langit dengan penuh perenungan, perhatikan bumi, perhatikan laut dengan penuh perenungan. Semuanya adalah perbuatan-perbuatan dan karya-karya Allah yang menunjukkan betapa jelasnya Allah Azza wa Jalla. Ini laut Allah yang buat. Masa Anda ragu dengan yang maha membuat? Ini langit, Allah yang menciptakan. Masa Anda ragu dengan yang menciptakan sementara ciptaannya Anda lihat? Jadi penulis ingin katakan dalam bahasa yang lebih sederhana, ciptaan-ciptaan Allah ada di depan kita dan itu menunjukkan adanya pencipta. Nah, karena tidak mungkin jamaah sekalian semuanya terjadi secara kebetulan. Misalnya
matahari terbit pada waktu A dan terbenam pada waktu B. Apakah terbit dan terbenamnya matahari itu satu kebetulan? Ada satu falsafah namanya falsafah sudfaiyah. Falsafah kebetulan. Manusia lahir kebetulan. Adanya langit kebetulan. Adanya lautan itu semua kebetulan. Kebetulan itu sudut pandang orang yang tidak berpikir. Seandainya kita berpikir, perhatikan aturan dan hukum alam yang sangat menakjubkan. Hukum alam yang sangat menakjubkan ini enggak mungkin satu kebetulan. Bulan terbit, awalnya sabit, semakin besar, akhirnya menjadi purnama. Lalu kemudian mengecil dan kemudian hilang. Apakah ini satu kebetulan? Tidak. Kalau kita melihat fenomena bulan seperti itu dan ini menunjukkan waktu-waktu, dan itu bukan satu yang kebetulan. Jadi sekali lagi, sudut pandang kebetulan hanya bagi orang yang tidak banyak merenung. Adapun orang yang merenung, mereka menemukan rahasia-rahasia ajaib, sehingga mereka nggak melihat ada kebetulan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya beliau mengatakan, siapa saja yang beribadah kepada Allah dengan nama yang agung ini, maka akan luruslah ibadahnya, ia akan memiliki benteng tempat ia berlindung dan berlari kepadanya. Maksudnya, pengertian az-zahir yang kedua tadi, Allah maha mengalahkan. Allah maha mengalahkan. Jadi kata beliau, orang yang memahami Allah maha mengalahkan, kalau Anda tahu bahwa Allah maha mengalahkan, berarti Anda memiliki benteng. Allah maha mengalahkan segala yang mengalahkan Anda. Apakah Anda dikalahkan oleh sakit? Iya, yang mengalahkan sakit itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Anda dikalahkan oleh satu musibah? Dan tidak ada yang mengalahkan musibah itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala az-zahir dalam pengertian maha mengalahkan, berarti Allah adalah benteng. Karena dia maha mengalahkan, maka dia adalah benteng. Allah maha mengalahkan, maka Allah mengalahkan segala yang membuat Anda kalah. Mungkin ada orang zalim yang membuat Anda kalah? Iya. Orang zalim yang membuat Anda kalah akan kalah dengan az-zahir yang maha mengalahkan. Anda punya benteng. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, gelisah-gelisah kita selalu dalam keadaan kita kalah. Persoalan membuat kita kalah, orang zalim membuat kita kalah, sakit membuat kita kalah. Di setiap kekalahan itu kita pun kecewa, kita pun gelisah. Nah hari ini jamaah sekalian, Anda punya benteng, yaitu yang maha mengalahkan, sehingga di dalam benteng itu Anda nggak pernah kalah lagi. Anda nggak akan pernah kalah lagi di dalam benteng tersebut. Karena Allah yang maha mengalahkan, maka dia mengalahkan segala yang membuat Anda kalah. Nah itu sebabnya, ketika Anda telah merasa kalah dengan satu kesulitan, mengadu kepada Allah, Allahumma anta zahir. Ya Allah, engkaulah yang maha mengalahkan. Aku telah kalah dengan kesusahanku, maka tolonglah aku. Mungkin Anda dikalahkan oleh orang-orang yang zalim, berlarilah kepada yang maha mengalahkan. Allahumma anta zahir. Ya Allah, engkau yang maha mengalahkan. Aku telah kalah dengan orang zalim ini. Berikan aku kemenangan dan kalahkan orang-orang zalim ini. Kawan-kawan kita di Palestina, kita berdoa kepada Allah, Allahumma anta zahir. Ya Allah, engkaulah yang maha mengalahkan. Engkaulah yang maha mengalahkan. Kalahkan Israel untuk orang-orang Palestina. Maka jamaah sekalian, tidak lagi ada kalah kalau Anda berada dalam lindungan yang maha mengalahkan. Ya, kalau kita dilindungi oleh yang maha mengalahkan, maka Anda nggak dikalahkan oleh apapun dan siapapun. Nah, itu perbedaan antara Al-Qawi dengan Az-Zahir. Al-Qawi Allah maha kuat, betul Allah maha kuat.
Tetapi az-zahir, Allah Maha mengalahkan lebih dari sekedar Allah Maha kuat. Maka jemaah sekalian, sampai di sini tentu kita pun tahu bagaimana mengucapkan az-zahir dalam doa. Mengucapkan az-zahir dalam doa adalah ketika Anda telah terkalahkan dengan apapun, maka berdoalah dengan nama az-zahir. Ya Allah, aku telah kalah dengan A, aku telah kalah dengan B, namun Engkaulah yang Maha mengalahkan segala yang mengalahkanku. Anta az-zahir, Engkau yang Maha mengalahkan. Nah, setelah itu bersandarlah kepada Allah, berpeganglah dengan yang Maha mengalahkan, niscaya Anda nggak pernah terkalahkan. Jemaah sekalian yang saya hormati, berikutnya penulis berkata, nama yang agung ini juga mengharuskan menjaga segala amal yang telah berlalu dan yang akan datang, yang dinampakkan dan yang dirahasiakan. Karena Allah Maha melihat segala yang lahir dan yang batin, sama saja baginya seseorang yang bersembunyi di dalam rumah atau yang berada di tengah jalan di siang hari. Maksud penulis begini, Allah Subhanahu wa ta'ala az-zahir, maha jelas. Kan tadi az-zahir artinya adalah maha jelas, maha mengalahkan, dan maha tinggi. Oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha jelas, maka nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tadi kita katakan bahwa lirikan mata saja, itu gerakan paling kecil dalam tubuh kita, itu tidak tersembunyi bagi Allah. Oleh sebab itu jamaah sekalian, penulis mengatakan luruskan ibadah. Karena Allah yang maha jelas, jelas bagi Allah semua dalam diri Anda. Ada satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Nasai dan lain-lain. Kata Nabi SAW, apabila seseorang di antara kalian salat, fa innallaha nasaba wajhahu liwajhihi. Apabila seseorang salat, maka Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah kalian yang sedang salat. Ini fahami saja secara umum. Ketika Anda hadapkan wajah kepada Allah dalam salat, kata Nabi, maka Allah pun menghadapkan wajahnya kepada Anda. Fa idzan sarafa anhum sarafa anhu. Tapi begitu Anda sudah melirik kanan dan kiri, maka Allah pun mengabaikan Anda. Sambil Allah mengatakan, ya abdi a'ila ghairi, wahai hambaku, engkau alihkan pandangan kepada selain aku. Jadi Anda sholat nih begini nih, begitu Anda melirik ke kanan, Allah berkata, ya abdi a'ila ghairi, wahai hambaku, kenapa masih melihat selain aku? Kenapa masih memalingkan perhatian dari selain aku? Nah ini hadis, coba Anda hadirkan dalam pikiran Anda dalam salat. Insya Allah Anda nggak akan berani lirik kanan, lirik kiri. Karena kadang-kadang kita salat begini, Allahu Akbar, tahu-tahu ada yang datang. Yang datang kayaknya tinggi besar, siapa ini? Iya. Oh ini jangan-jangan kawan saya, kemarin WhatsApp agar dia datang ngaji. Maka Nabi SAW menyampaikan hadis qudsi, apabila seorang hamba dalam salat memalingkan pandangan, menoleh ke kanan dan ke kiri, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya abdi a'ila ghairi, wahai hambaku, kenapa beralih kepada selainku? Kenapa beralih kepada selain aku? Itu kata Allah kepada orang yang sedang mengalihkan pandangan dalam salat. Surat Ar-Ra'd ayat yang ke-10, perhatikan Allah berfirman, sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih, wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama saja bagi Allah siapa di antara kalian yang merahasiakan ucapan dan siapa yang berterus terang dengan ucapan. Dan sama pula bagi Allah siapa yang bersembunyi di malam hari dan siapa yang berjalan di siang hari. Ucapan yang Anda sembunyikan dan ucapan yang Anda teriakkan bagi Allah sama saja. Anda bersembunyi di kamar di malam hari atau Anda berjalan di luar di siang bolong, bagi Allah sama saja.
Karena Allah Az-Zahir maha jelas, sehingga tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Malam tidak membuat gelap bagi Allah. Di dalam kamar tidak menjadi tersembunyi bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala Az-Zahir, sehingga Allah nyata bagi semuanya, tapi Allah Az-Zahir juga berarti nyata bagi Allah semuanya. Jadi Allah Az-Zahir, nyata Allah bagi semuanya, dan semuanya pun nyata bagi Allah. Itulah Az-Zahir. Itulah Az-Zahir. Sama sekali tidak ada kata rahasia antara Anda dengan Allah. Yang terakhir, penulis berkata, rasa takut tidak akan memasuki hati seorang hamba sepanjang ia tidak melihat bahwa tidak ada seorang pun di atas Allah. Jadi kapan Anda takut? Saat Anda melihat kekuatan. Saat Anda melihat kekuatan tanpa melihat kekuatan Allah, itu membuat Anda takut. Tapi sepanjang Anda melihat bahwa kekuatan Allah di atas segala kekuatan, Allah maha tinggi di atas segala-galanya, Anda nggak akan takut. Misalnya, oh ini orang kuat sekali, nggak bakal bisa dilawan. Hartanya banyak, pasukannya banyak, nggak bisa dilawan. Oh, itu membuat Anda takut. Tapi kalau Anda sadar bahwa ada yang maha tinggi, orang ini memang hebat, tapi Allah maha tinggi. Ketika kemahatinggian Allah itu benar-benar menjadi keyakinan Anda, dengan kemahatinggian Allah itu Anda melihat semua manusia, maka di depan Anda nggak ada lagi yang tinggi. Ya, saya ulangi, kalau Anda telah melihat kemahatinggian Allah dengan keyakinan Anda, tingginya presiden nggak lagi tinggi di depan Anda. Tingginya orang-orang kaya nggak lagi tinggi di depan Anda. Jadi semua yang tinggi-tinggi ini nampak tinggi dan membuat Anda takut karena Anda tidak melihat kemahatinggian Allah Azza wa Jalla. Adapun orang yang melihat kemahatinggian Allah, maka mereka akan melihat selain Allah semuanya rendah. Allah maha tinggi, fulan ini rendah. Allah maha tinggi, fulan ini rendah. Sehingga penulis mengatakan, kalau Anda telah melihat kemahatinggian Allah, maka Anda akan melihat selain Allah semuanya rendah. Maka tidak lagi ada yang membuat Anda takut. Jadi ternyata keberanian orang-orang yang beriman datang dari ma'rifatullah. Anda mengenal Allah, maka lahirlah keberanian yang menghilangkan segala ketakutan. Baik jemaah sekalian, jadi kalau Anda berani karena banyak uang, nanti hilang uang Anda akan jadi pengecut. Kalau ada yang berani karena jabatan, besok pensiun dia akan jadi pengecut. Tapi kalau Anda ikini keberanian yang tidak pernah berubah, beranilah karena Allah Azza wa Jalla. Ya, dan salah satu sifat Allah yang memberikan Anda keberanian, ketika Anda telah melihat kemahatinggian Allah dengan penuh keyakinan, sehingga semua selain Allah menjadi rendah dalam pandangan Anda. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sinilah akhir pembicaraan kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala Az-Zahir. Berikutnya nama Allah yang ke-14 adalah Al-Batin. Ada jam 11 kurang 10 menit. Lanjut atau bagaimana? Atau buka sesi jawab? Kita sampai jam berapa ini ngaji? Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut. 11:15 kita buka pertanyaan insyaallah. Baik, nama Allah yang ke-14 adalah Al-Batin. Al-Batin. Sekedar pengantar, Al-Batin memiliki 3 arti pula. Arti Al-Batin yang pertama adalah Allah Maha Dekat. Allah Maha Dekat. Begitu maha dekatnya Allah sehingga nggak ada jarak Allah dengan semua ciptaannya. Nggak ada jarak antara Allah dengan semua ciptaannya. Allah nggak berjarak dengan semua ikan-ikan di laut. Allah nggak berjarak dengan semut-semut yang sangat kecil itu. Jadi Allah Al-Batin maha dekat, maka Allah nggak ada jarak dengan semua ciptaannya. Kemudian pengertian Al-Batin yang kedua
al-muhtajibu an khalqihi. Allah al-batin dalam arti kata Allah tidak nampak oleh semua ciptaannya. Ya, Allah al-batin, kan Anda bisa lihat batin orang enggak? Enggak bisa. Maka Allah al-batin dalam arti bahwa Allah tidak pernah nampak oleh ciptaannya. Manusia siapapun orangnya tidak pernah melihat Allah karena Allah adalah al-batin. Maha batin artinya maha tidak terjangkau oleh pandangan manusia. Makanya kenikmatan surga terbesar nanti adalah memandang Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jemaah sekalian. Imam Ghazali rahimahullah beliau memberikan 3 nasihat dalam menundukkan pandangan. Saya tidak sebutkan nasihat pertama dan kedua. Saya langsung nasihat yang ketiga saja. Kata Imam Ghazali, nasihat yang ketiga untuk menundukkan pandangan, beliau mengatakan begini. Semua anggota tubuh akan mengambil kenikmatannya sendiri-sendiri di surga. Tangan akan mengambil kenikmatannya di surga ketika misalnya Anda memetik buah-buah surga. Kaki akan mengambil kenikmatannya di surga ketika misalnya Anda berjalan di taman-taman surga. Perut akan mengambil kenikmatannya di surga. Semua anggota tubuh akan mengambil kenikmatan-kenikmatan surga. Namun jamaah sekalian, kenikmatan terbesar di surga untuk anggota tubuh Anda yang mana? Kenikmatan terbesar di surga bukan untuk tangan Anda, bukan untuk lidah Anda, bukan untuk perut Anda, tapi kenikmatan terbesar di surga adalah untuk mata Anda, yaitu ketika Anda memandangi Allah Subhanahu wa taala. Anda berpikir nggak sih ketika Anda memandangi Allah, Anda memandangi wajahnya, Anda memandangi keindahannya, surga bidadari dengan segala keindahannya, Anda lupa dengan keindahan Allah Azza wa Jalla. Anda nggak sadar dengan indahnya surga, begitu yang maha indah ini telah datang. Maka seluruh anggota tubuh Anda akan mengambil kenikmatan-kenikmatan di surga, tapi kenikmatan terbesar di surga akan jatuh pada mata Anda ketika Anda memandangi Allah. Maka oleh sebab itu, ketika mata ini akan digunakan untuk yang haram, coba berpikir, ini mata besok akan memandang Allah. Masa sekarang akan saya gunakan memandang yang haram? Ini kalau Anda selalu merenungi hal ini, pandangan haram Anda insya Allah akan berhenti atau setidaknya berkurang. Ya, karena kesadaran akan datang dalam hati Anda. Anda akan sadar, mata ini besok akan melihat Allah. Masa sekarang saya gunakan melihat setan? Itu kan? Nah, baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Baik, ini pengertian al-batin yang kedua. Al-batin yang maha tidak terjangkau oleh pandangan mata manusia. Tapi di dunia, adapun di surga, tentu Allah akan nampak dengan mata kepala kita. Pengertian al-batin yang ketiga adalah yang maha mengetahui segala batin manusia. Jemaah sekalian, ini di dalam batin saya, di batin Anda, di batin semua orang, banyak sekali kecamuk. Kecamuk amarah, atau kecamuk kegelisahan, atau mungkin kecamuk ambisi. Jadi di dalam batin kita ini terbungkus banyak sekali persoalan. Dan tidak ada yang mengetahui batin Anda kecuali al-batin yang maha batin. Makanya batin Anda tertutup untuk manusia tapi terbuka untuk Allah Azza wa Jalla. Batin Anda rahasia untuk manusia tapi sangat transparan bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, inilah 3 penafsiran al-batin. Yang pertama, al-batin Allah maha dekat. Yang kedua, al-batin Allah maha tidak terlihat. Dan yang ketiga, al-batin artinya Allah maha mengetahui batin segala manusia. Itu 3 pengertian al-batin.
Baik, penulis pada halaman 50 berkata, al-batin disebutkan dalam Al-Quran satu kali, yaitu pada ayat yang ketiga dalam surat Al-Hadid. Selanjutnya penulis berkata, al-batin berarti tidak ada sesuatu pun di bawahnya. Itu bahasa Arab. Maksudnya adalah tidak ada sesuatu pun jarak Allah dengan semua ciptaannya. Itulah pengertian. Tidak ada sesuatu di bawah Allah, di bawah maksudnya adalah jarak. Al-batin merupakan bukti bahwa Allah Maha mengetahui segala rahasia, yang tersembunyi dan yang halus. Jadi sehalus apapun al-batin Maha mengetahuinya. Begitu sempurnanya Allah Maha mengetahui yang batin, yang halus, sehingga Allah mengetahuinya sekarang ataupun yang akan datang. Jadi kita nih jamaah sekalian, apa manfaat-manfaat bagi Anda? Ya kita hanya tahu manfaat untuk kita dalam bentuk kasarnya saja. Adapun manfaat-manfaat yang bersifat halus kita nggak tahu. Anda nih kalau mencatat apa kebutuhan Anda catat kebutuhan Anda, misalnya selama 10 hari Anda umroh, kebutuhan saya A, B, dan C. Tapi semua yang Anda catat ini kebutuhan-kebutuhan kasar. Kebutuhan-kebutuhan halus Anda nggak tahu. Kadang-kadang Anda siapkan obat gigi, tapi ternyata sampai di sana Anda sakit perut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala al-batin adalah Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi, misalnya yang akan datang tersembunyi, tapi Allah Maha mengetahuinya. Misalnya hal-hal yang halus tersembunyi bagi kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya. Nah, dalam surat Al-Kahfi, jemaah sekalian membaca kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika mereka melewati lautan dan menumpangi kapal. Ketika itu apa yang dilakukan Nabi Khidir? Nabi Khidir alaihi salam melobangi kapal tersebut. Dan Nabi Musa marah. Beliau mengatakan, wahai Khidir, ini kehidupannya orang miskin, kenapa kamu rusak? Kamu rusak kapal, artinya kamu ingin mengganggu kehidupan orang-orang miskin. Kemudian Nabi Khidir mengatakan, wa ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Khidir mengatakan, wahai Musa, kapal ini memang milik orang miskin. Sengaja aku melobanginya karena ada di depan penguasa yang zalim dan selalu merampok kapal-kapal yang masih bagus. Nah, tapi kalau saya sudah lobangi, berarti kapal ini dirampok atau selamat? Selamat. Jemaah sekalian, ini satu kejadian, tapi ini pun satu falsafah. Ini satu kejadian, tapi ini pun satu falsafah. Di mana falsafahnya? Sering sekali terjadi keburukan, lalu kita pun marah seperti Nabi Musa, padahal tanpa keburukan ini kapal tadi nggak selamat. Betul tidak? Kalau nggak dilobangi, selamat nggak kapal tersebut? Saya kira nggak mungkin, nggak selamat kapal ini. Tapi agar kapal ini selamat, agar tidak dirampok, nggak diambil oleh oleh penguasa yang zalim, sengaja dilobangi supaya tidak dirampok, supaya tidak diambil alih. Nah, jadi posisi kita dalam hal ini selalu posisi Nabi Musa, bukan posisi Nabi Khidir. Paham maksud saya? Anda kalau melihat satu keburukan, bawaannya marah. Padahal mestinya Anda ambil posisi Nabi Khidir, lalu Anda berpikir tentang hikmah. Nabi Khidir melobangi, dia nggak marah. Dia sendiri yang melobangi. Kenapa? Karena dia tahu, ini kalau saya nggak lobangi, kapal ini bakal diambil orang. Maka sengaja keburukan ini dilakukan oleh Nabi Khidir,
karena ada satu kebaikan, yaitu keselamatan. Kebaikan itu tidak tercapai kecuali dengan keburukan, yaitu kapal nggak mungkin kapal ini selamat kalau nggak dilobangi. Kapal ini akan diambil oleh penguasa tadi, maka dilobangi supaya nggak diambil. Maka kehidupan kita sering seperti ini. Banyak sekali keburukan lalu kita pun marah. Padahal keburukan ini boleh jadi keselamatan untuk kita. Dan memang kadang-kadang begitu banyak kebaikan hanya melalui pintu keburukan. Begitu banyak kebaikan hanya melalui pintu keburukan. Kadang-kadang kita sakit, kita pun terhalang untuk satu perjalanan. Kita kecewa, kita marah. Tapi boleh jadi dengan sakit ini Allah sedang menghalangi Anda untuk terjadi dalam satu musibah. Baik. Penulis berkata, al-batin, alinea kedua, al-batin juga berarti yang maha mengetahui segala sesuatu. Mengetahui segala yang lahir dan batin. Dia maha batin yang tidak dapat dijangkau oleh indera, namun dapat diketahui melalui hasil perbuatannya. Jadi kalau Anda ingin mengenal Allah dengan indera Anda nggak akan mengenal Allah. Ya, dan hanya orang-orang kafir saja yang ingin mengenal Allah dengan indera. Mereka adalah orang-orang Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Wahai Musa, kami tidak beriman sebelum kami melihat Allah sejelas-jelasnya. Baik. Maka al-batin artinya Allah tidak dapat terlihat dengan indera. Tapi bukan berarti kita ragu dengan adanya Allah, karena bukti-bukti perbuatan Allah di depan kita sangat banyak. Ini tumbuh-tumbuhan, ini tanam-tanaman. Perhatikan kepala gitu ya. Kepala tahu kelapa? Kelapa dari buah yang sangat kecil, nggak ada isinya, lalu besar, lalu isinya penuh dengan air. Nikmat, manis, bermanfaat untuk tubuh. Siapa yang memasukkan air ke dalam coba? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Ini mata kita sekarang ini biasa-biasa, tapi begitu Anda kelilipan secara otomatis mata ini mengeluarkan air mata. Debu yang masuk tadi akhirnya dicuci sendiri oleh mata itu. Dan air mata itu rasanya apa? Tawar atau asin? Kenapa asin? Asin karena tidak ada yang bisa melarutkan kotoran di mata Anda kecuali asin. Itu lautan ibu-ibu sekalian, Allah ciptakan dengan asin. Kenapa? Untuk melarutkan bangkai-bangkai yang Anda tahu nggak berapa ribu ton atau berapa juta ton binatang yang mati di dalam laut. Seandainya laut itu tawar, akan terjadilah polusi yang membuat kita nggak bisa hidup di daratan. Tetapi Allah Azza wa Jalla membuat air laut itu asin supaya bangkai-bangkai yang jumlahnya jutaan ton sehari atau miliaran ton sehari, supaya itu semuanya larut dengan apa? Dengan asinnya air laut. Nah, kadang-kadang kotoran di mata kita harus dilarutkan, dibutuhkan air asin. Anda nggak perlu ke laut, karena ternyata air mata Anda itu. Tapi masya Allah, air di mulut Anda namanya air liur. Itu rasanya apa itu? Asin bukan? Rasanya apa? Tawar. Kenapa cairan di mulut kita yaitu air liur tawar? Supaya Allahu Akbar, supaya ada pahit, supaya ada asam, supaya ada manis, supaya ada kecut. Saya yakin kalau air liur Anda manis, mana ada lagi pahit, mana lagi ada asam. Padahal tubuh kita ini ajaib. Tubuh kita ini butuh asam, tubuh kita ini butuh manis, tubuh kita ini butuh pahit. Dan supaya ada pahit, manis dan lain-lain, maka Allah berikan kita air liur yang bercita rasa tawar. Tapi masya Allah, dalam telinga kita ada cairan coklat, rasanya apa itu? Nah, kalau kita mungkin sudah nggak ada, tapi lihatlah bayi. Lihatlah bayi. Bayi ini di dalam telinganya ada cairan coklat, rasanya apa? Rasanya pahit. Anda tahu kenapa pahit? Ibnu Qayyim mengatakan, cairan coklat dalam telinga anak-anak kecil itu sangat pahit. Agar apa? Agar tidak ada semut yang masuk ke dalam.
Allahu Akbar. Jadi betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Di mata kita ada cairan rasanya asin. Karena fungsi cairan ini adalah melarutkan debu-debu yang ada di dalam. Tapi di mulut kita ada cairan tawar. Agar apa? Supaya ada cita rasa. Tapi di telinga ini ada cairan coklat dan itu pahit. Agar apa? Agar tidak ada semut yang masuk ke dalam. Makanya semut masuk ke dalam, baik kesakitan, tapi dia nggak akan masuk lebih dalam. Dia akan mati dengan cairan coklat tersebut. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Pada ayat surat Qaf ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan kamilah yang maha dekat dengannya dibandingkan urat leher. Hampir sama dengan ayat ini tadi, ayat 10 surat Ar-Ra'd, halaman sebelumnya. Halaman sebelumnya ya. Ini ayat 10 surat Ar-Ra'd, halaman sebelumnya. Ayat ini turun ketika ada 4 orang Quraisy, mereka duduk-duduk di samping Ka'bah. Mereka bincang-bincang, mereka mengatakan, ini kita ngobrol-ngobrol begini Allah dengar enggak ya? Yang satu mengatakan, ya kalau suara kamu kencang Allah dengar. Tapi kalau suara kamu pelan Allah enggak dengar. Baru saja laki-laki tadi berhenti bicara turun ayat 10 dalam surat Ar-Ra'd. Baru tadi laki-laki baru selesai bicara, suara kamu kencang Allah dengar, tapi kalau suaramu pelan Allah enggak dengar. Baru saja berhenti dia berbicara, turunlah ayat 10 surat Ar-Ra'd. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bih, wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sama saja bagi Allah bicara kalian lantang atau kalian berbisik. Sama saja bagi Allah kalian bersembunyi di malam hari atau kalian berjalan di siang hari. Sama saja bagi Allah. Baik, tadi dalam surat apa? Qaf ayat yang ke-16 Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Penulis berkata, penggandengan 4 nama, al-awwal, al-akhir, al-zahir, dan al-batin, menunjukkan bahwa Allah maha meliputi segalanya dengan sempurna. Allah meliputi segala waktu dan tempat. Nah, itu maksudnya. Al-awwal wal-akhir, Allah meliputi waktu. Az-zahir wal-batin, Allah meliputi tempat. Makanya tadi saya katakan, tidak ada waktu yang membatasi Allah. Karena Allah adalah al-awwal dan al-akhir. Dan tidak ada ruang tempat yang membatasi Allah. Karena Allah adalah az-zahir dan al-batin. Berdoa dengan nama al-batin, halaman 51, penulis berkata, siapa yang dikaruniai pemahaman terhadap makna al-batin, maka akan jelas baginya cara beribadah dengannya. Yaitu keyakinan bahwa Allah meliputi segala alam. Maka perbaikilah keadaan rahasia karena bagi Allah dia nampak, dan sucikanlah batin karena bagi Allah dia adalah lahiriah. Ini nomor 1. Allah al-batin, maha dekat, maha mengetahui segala batin, maka beliau mengatakan bersihkan hati. Jemaah sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita mengatakan ilmu dalam Islam ini kan banyak sekali. Ada ilmu ekonomi, ada ilmu hukum, ada ilmu A, ada ilmu B, ada ilmu C. Nah, tentu ilmu yang paling mulia dari semua ilmu ini adalah ilmu yang berhubungan dengan hati. Jadi ilmu yang secara khusus berhubungan dengan hati itu adalah ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena satu-satunya pandangan Allah dalam diri kita bahwa Allah hanya memandang hati seseorang. Nabi kita bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum.
Allah nggak pernah memandang penampilan kalian. Allah pun tidak memandang harta kalian. Walakinnallaha yanzuru ila ma fi qulubikum. Akan tetapi Allah memandang isi hati kalian. Jadi satu-satunya pandangan Allah dalam diri kita bahwa Allah memandang hati. Oleh sebab itu kalau Anda selalu menghias lahiriah ini untuk pandangan manusia, maka sungguh-sungguhlah menghias hati Anda untuk pandangan Allah. Karena pandangan Allah dalam diri kita cuma pandangan hati. Allah memandang hati kita. Jadi Allah jangan lagi temukan dalam hati kita banyak najis, banyak kotoran. Misalnya Allah temukan dalam hati kita ada syirik. Misalnya Allah temukan dalam hati kita ada riya sewaktu ibadah. Ini nih ketika saya menggunakan baju ini, Allah tahu hati kita ketika memilih warna baju, model baju. Oh, besok kondangan di hotel bintang 5 yang hadir para menteri. Lalu Anda beli baju, Allahu Akbar. Anda merasa beli baju, tapi Allah melihat hati Anda ketika beli baju. Anda beli baju itu tuh pandangan manusia, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hati dibersihkan selalu. Ya. Cara membersihkannya adalah semua keinginan Anda kembalikan kepada satu hal, karena Allah. Anda ingin A, Anda ingin apapun keinginan Anda nggak jadi soal, tapi pastikan bahwa itu karena Allah. Saya ingin rumah begini. Oke, itu keinginan kamu karena Allah nggak? Saya ingin ketemu Fulan. Oke, itu karena Allah tidak? Karena kotoran-kotoran ini selalu datang dari keinginan yang tidak diawasi. Maka jangan sampai keinginan-keinginan kita menjadi pintu-pintu kotoran. Caranya bagaimana? Sekali lagi, apapun keinginan Anda kembalikan kepada karena Allah. Saya ingin A, baik nggak jadi soal, tapi karena Allah nggak. Kalau karena Allah ambil, tapi kalau karena Allah buang saja. Karena jamaah sekalian, semua yang bukan karena Allah akan menjadi malapetaka bagi Anda. Misal, saya mau ganti benda saya mau ganti barang saya A. Oke, silakan saja ganti. Tapi kenapa diganti? Karena Allah tidak. Kalau Anda menggantinya karena Allah, akan Allah berkahi. Tapi kalau Anda menggantinya adalah untuk pandangan manusia, itu nggak akan berkah. Mungkin akan hilang, mungkin Anda akan dirampok, mungkin. Nah, sebab itu jamaah sekalian, sekali lagi, oleh karena Allah al-batin, maka selalu bersihkan hati. Jangan kotori hati ini. Di depan Allah satu-satunya keselamatan adalah illa man atallaha biqalbin salim. Satu-satunya keselamatan di depan Allah ketika Anda kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah ditanya, wahai Imam, siapa orang yang paling baik? Orang yang paling mulia, orang yang paling mahal dalam pandangan Allah siapa? Imam Syafi'i rahimahullah diam beberapa saat, beliau tidak menjawab, tapi perlahan-lahan beliau menangis. Beliau menangis lalu kemudian beliau memberikan jawaban. Beliau mengatakan, manusia paling mahal dalam pandangan Allah adalah seseorang ketika Allah melihat hatinya, Allah tidak menemukan siapa-siapa dalam hati itu kecuali Allah. Itu manusia paling mahal. Ketika Allah melihat hatinya, ternyata isi hati itu cuma satu, yaitu Allah. Misalnya ketika dia mau makan, karena Allah. Ketika dia mengenal seseorang, karena Allah. Ketika dia membeli sesuatu, karena Allah. Ketika dia pergi safar, karena Allah. Jadi Allah tidak menemukan di dalam hatinya kecuali Allah. Kata Imam Syafi'i, inilah orang yang fadl. Kata Imam Syafi'i, inilah orang yang paling mulia. Ini orang yang paling mahal. Ini renungan untuk kita semua jamaah sekalian. Berikutnya, penulis berkata, riya tidak akan memasuki hati seorang hamba yang menyadari bahwa batinnya terbuka bagi Rabb yang maha batin. Riya memasuki hati kalau Anda tidak sadar Allah al-batin.
Adapun Anda tahu bahwa Allah Maha Batin, sehingga Allah melihat batin Anda, insya Allah Anda akan berpikir untuk membuka hati ini terhadap riya. Jemaah sekalian yang saya hormati, padahal amal sebanyak apapun nggak berguna kalau dan bagaimana membersihkan hati dari riya? Jawabannya, sadarlah bahwa Allah Maha Batin, bahwa Allah melihat batin Anda. Kesadaran ini satu-satunya yang membersihkan hati. Makanya dulu ketika kita mengawali kajian Asmaul Husna, kita sampaikan di antara hikmah, di antara tujuan belajar Asmaul Husna adalah untuk membersihkan hati, untuk mensucikan hati. Karena tidak ada yang mensucikan hati ini kecuali mengenal yang Maha Suci. Nah, hari ini misalnya ketika Anda tahu bahwa Allah Maha Batin, yang artinya Allah tahu isi batin Anda, ini akan memberikan Anda kesadaran untuk selalu menjaga hati ini bersih. Bahwa di dalam tidak ada permusuhan, bahwa di dalam tidak ada dendam, bahwa di dalam tidak ada ujub. Cuma sekalian, ujub ini punya cabang-cabang jumlahnya ratusan. Kadang-kadang kita ujub dengan baju kita, kadang-kadang kita ujub dengan kemampuan bicara kita, kadang-kadang kita ujub karena udah lama ngaji. Kita udah lama ngaji nih, lalu kita papasan dengan orang yang ya kayaknya nggak pernah ngaji, orang baca Quran aja nggak bisa. Jemaah sekalian yang saya hormati, lalu kadang-kadang lisan tak bertulang ini ditambah lagi dengan hati yang tak mau dan tidak rasa malu. Kita mengatakan ini orang masih awam. Ini orang masih awam. Masih awam. Oke, ucapan Anda masih awam nih, bagaimana hati Anda ketika mengucapkannya? Kadang-kadang kita katakan ini orang awam, kita bukan sedang mengabarkan, tapi kita sedang meninggikan dan merendahkan. Kita sedang meninggikan diri dan merendahkan orang melalui kata awam. Maka oleh sebab itu jemaah sekalian, hati-hati. Ujub ini cabang-cabangnya sangat banyak. Cabang-cabangnya sangat banyak. Ketika Anda membeli baju, ketika Anda membeli handphone, ujub ini punya peluang yang sangat besar. Nah, baik jemaah sekalian, ujub apa arti ujub? Ujub artinya merasa hebat, merasa tinggi, ingin di atas orang lain. Itu namanya ujub. Padahal semakin Anda meninggikan diri, Anda akan direndahkan. Ya, dan semakin Anda merendahkan, Allah akan memberikan Anda ketinggian. Baik, pada halaman 52 di sini ada satu doa. Ini Anda hafal baik-baik dan bacakan setiap akan tidur. Setiap akan tidur. Karena zikir ini, doa ini, halaman 52 ini oleh Nabi setiap malam dibacakan setiap beliau akan tidur. Apa khasiatnya? Khasiat pertama adalah ibadah. Khasiat pertama adalah ibadah. Lalu apa khasiat yang kedua? Khasiat yang kedua, bahwa doa-doa ini melepaskan hutang piutang Anda kalau Anda hutang, dan kalau tidak ada hutang maka doa-doa ini akan menutup pintu-pintu hutang piutang. Ya. Halaman 52, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim rabbana wa rabb kulli syai faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurat wal injil wal furqan a'udzu bika min syarri kulli nafsin anta akhidhum binasiyati, sampai akhir. Ini dihafal. Kalau nggak hafal taruh di handphone saja. Nanti mau tidur bacakan begini. Insya Allah seminggu Anda baca itu sudah hafal. Baik jemaah sekalian, sampai di sini kajian kita. Insya Allah yang akan datang adalah nama Allah yang ke-15, yaitu Al-Azim. Ya, pertemuan berikutnya tanggal 25 kalau nggak salah. Tanggal 25 anak izin tanggal 25. Baik Ibu, kalau ada pertanyaan. Oh iya Ibu, silakan. Salam. Masya Allah.
Ya Rob, ya Rob. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Iya. Menghadirkan niat karena Allah. Ya, jadi konsepnya mengawasi keinginan dengan niat, mengkontrol keinginan dengan niat. Kalau setiap keinginan niatnya karena Allah, keinginan Anda ini nggak mungkin kemana-mana. Kenapa ada orang yang menginginkan dosa? Karena keinginan itu bukan karena Allah. Ingat ibu-ibu sekalian, satu-satunya pintu Anda jatuh kepada dosa ketika Anda tidak karena Allah. Itu Anda jatuh kepada dosa itu. Baik, Anda mau ngobrol, iya. Tujuan Anda ngobrol apa? Karena Allah tidak. Kalau tujuan Anda bicara karena Allah, sepanjang Anda bicara insya Allah nggak akan ada dosa. Tapi begitu Anda tidak karena Allah, muncul ghibah, muncul namimah, muncul dusta, muncul fitnah. Semua dosa ini berpangkal bahwa Anda tidak lagi karena Allah. Nah, jadi semua dosa berawal dari keinginan yang tidak dikontrol. Lantas bagaimana agar keinginan saya tidak menjadi pintu dosa? Jawabannya, kontrol, kendalikan keinginan Anda dengan niat karena Allah. Jadi apapun keinginan Anda, pastikan bahwa itu karena Allah. Misal saya membeli tas, ini karena Allah enggak? Jawabannya karena Allah enggak? Jawabannya kira-kira Anda enggak punya tujuan macam-macam enggak? Kalau enggak ada tujuan macam-macam, Anda membelinya murni karena manfaat. Karena memang manfaat. Cuman kalau yang saya beli harga murah, ya manfaatnya 2 minggu sobek, ya kan? Maka saya belilah harga yang lebih mahal, supaya apa? Supaya dia lebih kuat. Dan saya juga suka yang cantik dan indah. Ibu sekalian, boleh nggak sih kita mencintai yang indah? Boleh banget. Maka seorang sahabat, ketika Nabi kita bersabda, tidak masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sombong, walau sebesar debu. Seorang sahabat bertanya, Masya Allah, pertanyaan ini mewakili kita banget. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, tidak masuk surga seseorang dalam hatinya ada sombong walau sebesar debu? Tapi saya ingin baju saya bagus, saya ingin sendal saya bagus. Kata Nabi SAW, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Alhamdulillah, Nabi berikan definisi sombong itu. Definisi sombong terhadap manusia adalah merendahkan. Definisi sombong kepada Allah adalah menolak kebenaran. Menolak. Allah bilang jangan makan riba. Oh, mana bisa bisnis kalau nggak pakai riba baik. Anda ambil posisi menolak. Anda sombong kepada Allah. Baik, misalnya ketika saya beli tas, berapa harga tas ini? 25 juta. Tujuan Anda apa? Biar orang lain di bawah saya. Oh, itu merendahkan orang, takabur namanya. Tapi kalau tujuan saya dengan 25 juta semata-mata karena ini indah, karena ini cantik, karena ini bagus, saya nggak berpikir orang lain, pokoknya indah aja, cakep aja. Harganya memang mahal, tapi cakep, saya suka. Itu bukan takabur jamaah sekalian. Itu nggak takabur. Silahkan saja. Oh, tapi berlebihan. Berlebihan, subhanallah, berlebihan dalam agama kita. Sesuatu yang diperoleh dengan cara yang dipaksakan, itu namanya berlebihan. Jelas saya nggak punya uang, saya beli tas harga 25 juta. Itu berlebihan namanya.
Tapi kalau uang saya misalnya 5 miliar, saya beli tas harga 25 juta, apakah itu sesuatu yang dipaksakan? Oh enggak dipaksakan, itu enggak berlebihan. Jadi maka berlebihan, berbeda antara satu orang dengan orang lain. Ulama-ulama kita mengatakan, di antara konsep berlebihan yang dilarang dalam Islam adalah segala sesuatu yang tidak mudah bagi Anda, namun Anda memaksakan diri, itu namanya berlebihan. Tapi apapun yang Anda ambil dengan kemudahan, enggak pakai ngutang, enggak pakai minjam, Anda ambil dengan kemudahan, itu tidak dinamakan berlebihan. Anda beli handphone, berapa harganya? Harganya 20 juta. Bagi Anda mudah atau itu dengan hutang piutang? Oh, itu mudah bagi saya. Sepanjang Anda mengambil dengan cara yang mudah, itu tidak dinamakan berlebihan. Tapi apa yang Anda ambil dengan cara yang dipaksakan, pinjam sana, ngutang sini, itu berlebihan dalam agama. Masalahnya sekarang dunia ini dunia hutang piutang. Jangankan saya orang yang miskin, negara yang kaya saja hutang piutangnya banyak. Maka dalam agama kita jamaah sekalian, segala hal yang tidak mudah berarti itu dipaksakan dan itu berlebihan. Kalaupun Anda ambil dengan cara seperti itu enggak berkah. Dalam segala hal ibu-ibu sekalian, pastikan Allah ridho, itu saja. Anda beli tas harganya 10 juta, Anda beli handphone harganya 20 juta. Kalau itu karena Allah, itu akan diberkahi oleh Allah. Tapi kalau itu enggak karena Allah, itu enggak akan berkah. Kalau enggak berkah, akhirnya nanti di handphone ini tiba-tiba m-banking saya disadap orang dan akhirnya uang sebanyak sekian juta jadi ludes. Melalui apa? Melalui m-banking di handphone Anda. Allah enggak berkahi. Nah, jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, berlebihan itu bukan angka yang mahal, bukan itu berlebihan. Berlebihan itu adalah sesuatu yang dipaksakan. Karena agama ingin agar kita memiliki apapun semuanya dengan cara yang mudah, bukan dengan cara yang dengan yang dipaksakan. Maka mohon maaf gitu ya, kredit-kredit itu sebenarnya dalam agama kurang bagus. Kalau Anda tidak dalam keadaan darurat, hindari, jangan ada kredit. Ya, baik. Nah, saya udah terlanjur kejerat kredit. Nah, itu tadi doanya. Doa tadi Anda bacakan, insya Allah selesai. Baik. Jadi kesimpulan, ibu sekalian, keinginan Anda, usahakan selalu Anda sidang sendiri. Anda harus punya pengadilan untuk keinginan Anda. Begitu Anda ingin A, oke, keinginan ini seret ke pengadilan. Sampai di pengadilan hati, tanyakan keinginan Anda. Kamu ingin ini supaya diakui orang? Supaya orang salut? Supaya orang angkat topi? Kalau orang tujuan kamu membeli A, membeli B, berarti kamu menginginkan ini hawa nafsu. Ini hawa nafsu dan Allah nggak akan berkahi. Ya, tapi kalau ini kamu beli dengan asas manfaat, agama dan Allah memberikan kita izin untuk mengambil sesuatu yang bermanfaat. Dalam hadis Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Sungguh-sungguhlah atas apapun yang bermanfaat. Ya, atas apa yang bermanfaat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ini salah satu kaedah dalam membersihkan hati, yaitu setiap keinginan Anda niatkan karena Allah. Maka Anda tidak akan menemukan keinginan yang membawa kepada dosa. Wallahu a'lam. Iya. Pertanyaan lain? Ya, silakan. Satu pertanyaan lagi. Boleh. Bismillah. Misalkan kita melihat orang yang nggak sholat gitu ya, ini berkaitan dengan bab tunas tadi, merendahkan manusia, dan kita benci sama orang itu karena dia nggak sholat. Ini apakah merendahkan manusia atau benci maksiatnya gitu karena nggak sholat? Oh, masya Allah, ini pertanyaan bagus. Ibnu Qayyim menjawab pertanyaan ini dalam kitab Madarijus Salikin. Kemarin di satu kajian pertanyaan ini, jawaban pertanyaan ini panjang lebar sekali, tapi saya coba rampingkan saja. Kesalahan di depan Anda ada dua. Kesalahan terhadap pribadi Anda dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah?
Agama mengatakan semua kesalahan untuk pribadi Anda abaikan. Tapi semua kesalahan kepada Allah besarkan. Kalau kita dibalik itu, kesalahan kepada Allah dikecilkan, salah kepada pribadi saya dibesarkan. Baik, saya berikan Anda contoh berikut. Nabi kita duduk di masjid, seorang badui datang menyeret leher Nabi sampai leher beliau tergores. Lalu badui itu mengatakan, ya Muhammad, kenapa saya enggak dikasih jatah dari Baitul Mal? Kenapa saya enggak dikasih jatah dari uang kaum muslimin? Kamu kan yang menguasai dan bertanggung jawab atas keuangan negara. Kenapa saya enggak dapat jatah? Nah, laki-laki Badawi ini melakukan 3 kejahatan. Pertama, ketika beliau menyeret Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika beliau memanggil Nabi, ya Muhammad. Nggak ada sopan santunnya sama sekali. Yang ketiga, ketika beliau seolah-olah menuduh Nabi. Kenapa saya nggak dapat jatah ya wahai Muhammad? Berapa kejahatan? 3 kesalahan. Rasulullah SAW melihat laki-laki tadi, beliau tersenyum. Lalu beliau memanggil Umar, wahai Umar, ambil jatahnya, kasihkan jatahnya. Perhatikan, laki-laki ini melakukan 3 kejahatan dan Nabi membalasnya dengan 2 kebaikan. Kebaikan pertama, Nabi melihat orang ini tersenyum. Dan yang kedua, Nabi memberikan keinginannya. Kamu datang ingin uang, sudah ambil uang. Apa yang ingin kita garis bawahi? Rasulullah tidak mempersoalkan kesalahan laki-laki ini terhadap pribadi beliau. Sudah? Baik. Makanya semua kesalahan Anda, kalau itu untuk pribadi Anda, abaikan saja. Baik. Tapi kalau kesalahan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wajib Anda besarkan, tidak boleh Anda kecilkan. Makanya Anda lihat ada orang yang berzina, oleh Nabi dirajam sampai mati. Ya Allah, sampai mati. Nabi kita nggak pernah mengecilkan dosa seseorang kepada Allah. Ada seseorang mencuri, oleh Nabi tangannya dipotong. Ya Allah, luar biasa banget. Karena mencuri ini soal hartanya adalah harta orang, tapi yang melarang mencuri adalah Allah. Maka Allah memotong tangannya bukan untuk harta manusia, tapi untuk hak Allah yang telah dilanggar. Baik. Ada seorang munafik nggak datang sholat berjamaah, kata Nabi, ingin kubakar rumahnya. Nggak datang sholat jamaah, Nabi ingin bakar rumah. Iya. Jadi Nabi kita nggak pernah mengecilkan dosa seseorang kepada Allah. Tapi Nabi SAW tidak pernah mempersoalkan dosa orang kepada pribadinya. Ini ambillah satu kaidah penting. Apapun kesalahan orang, kalau itu murni untuk pribadi Anda, nggak usah persoalkan. Tapi kesalahan seseorang kepada Allah, ini jangan kecilkan ini. Jangan kecilkan. Anak Anda nggak sholat. Oh, itu kesalahan kepada siapa tuh? Kepada Allah. Jangan Anda kecilkan. Anda boleh mengecilkan kesalahan orang kepada Anda, tapi Anda nggak boleh mengecilkan kesalahan orang lain kepada Allah. Kawan saya makan riba. Itu salah kepada siapa tuh? Jangan dikecilkan, itu kesalahan kepada Allah, jangan kecilkan. Jemaah sekalian, sebetulnya kalau kita berpikir lebih dalam, gak ada orang paling nekat lebih dari orang-orang yang berdosa. Yang ngasih makan dia adalah Allah, yang ngasih sehat dia, yang ngasih nyawa dia adalah Allah, yang ngasih uang dia adalah, lalu dia melawan Allah dengan pemberian Allah. Jemaah, ada nggak orang berdosa tanpa pemberian Allah? Nggak ada. Semua dosa kita dengan menggunakan pemberian Allah. Ketika Anda gibah, Anda gunakan lidah pemberian Allah, bukan? Iya. Jadi tidak ada dosa tanpa Anda menggunakan pemberian Allah. Nah, baik ketika misalnya ada seorang berbuat zalim, ya, dia zalim karena dia pejabat, jabatan Anda kan Allah yang ngasih. Ternyata jamaah sekalian, kalau kita ingin berdosa tanpa pemberian Allah, ternyata nggak ada dosa sama sekali. Tapi mohon maaf, kita ini memang kalau bahasa Betawinya
apa namanya, ya nggak tahu diri gitu deh. Allah udah ngasih, dan semua yang Allah kasih itu selalu jalan dosa. Allah kasih kemampuan bicara, kita gunakan untuk dusta, gunakan fitnah dan lain-lain. Jadi kesimpulan, semua kesalahan orang kepada Anda, saya kecil. Saya kecil dan saya bukan siapa-siapa. Salah kamu kepada saya, salah kamu kepada yang bukan siapa-siapa, nggak jadi masalah. Tapi salah kamu kepada Allah, Allah adalah segala-galanya, Allah maha besar. Kesalahan kamu kepada yang maha besar tentu saja besar. Maka sekali lagi, sepanjang kesalahan orang kepada pribadi Anda, ingat, saya ini lemah, saya ini pendosa, saya ini. Kalau Anda tahu diri Anda banyak dosa, Anda akan mengecilkan dosa orang kepada Anda. Dan Anda nggak pernah mempersoalkan kesalahan orang, kecuali ketika Anda nggak lagi ingat dengan dosa. Anda lupa dengan dosa Anda, maka Anda akan mempersoalkan salah-salah orang lain. Baik jemaah sekalian, jadi saya ulangi, semua kesalahan orang terhadap pribadi Anda kecilkan. Karena memang Anda kecil. Yang kedua, karena Anda memang bukan siapa-siapa bagi orang lain. Yang ketiga, karena Anda juga banyak dosa. Dia bersalah ke saya, tapi saya juga banyak salah juga sama orang gitu. Kecilkan saja. Makanya Nabi kita nggak pernah marah. Kalau pribadi beliau dihina-hina orang tuh nggak pernah beliau marah. Gitu. Tapi kalau orang bersalah kepada Allah, posisi Anda jangan mengecilkan, besarkan. Wallahu a'lam. Iya demikian. Iya boleh. Oh iya harus. Terus kita jangan bosan. Walau dia bilang, Bang Tante nggak bosan ya, saya nggak bosan sampai kamu sholat. Wallahu a'lam. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.